Guys, balik lagi bersama gue Lukma dan kali ini gue bersama Indra. Di mana kita Di podcast apa aja? ada apa? Apa aja? Hey B, spin that bitch. Jadi gimana nih Man? Jadi kali ini mungkin buat para rumahers dan tongkrongers mungkin merasa agak-agak bingung ya dari yang biasanya gue berdua sama Aldi tiba-tiba bersama Indra nih bersama lu. Kemana Kak Aldi? Kemana tuh Man? Kira-kira dia kemana tuh Man? Mungkin dia lagi ngangon. Ngangon. Ngangon tiba-tiba. Ngangon. Enggak bercanda. Jadi ya kita lagi bermain tag team istilahnya ini. Jadi nanti mungkin ke depannya enggak lu ibaratnya Indra nih bakal sering muncul juga gitu atau mungkin intinya gue yang ya kita kayak ganti-gantian aja lah. Biar kelihatan banyak personilnya aja gitu. Biar kayak Iya. podcast apa aja kaya nih. Sama ya Ya. iseng aja. Biar dibiarin. Biar ya anjir dibiarin aja. Oke. Lu kira-kira malam ini bahasnya apa nih Man? Wah, jadi bahas soal ini Pak. Belakangan ini tuh kan lagi rame tentang polemik nikah muda tunggu mapan ya. Nah, ini jadi rame tuh kan karena banyak hal yang dibahas di sini kan. Yang jadi perdebatan adalah kayak mulai dari segi waktunya. Kalau misalkan nikah muda bukannya kecepatan, tapi kan emang lebih baik lebih awal gitu. Modal nikahnya juga, bahkan kan salah satu kekhawatirannya juga nggak lain adalah kehidupan setelah nikahnya nih Pak. Nah, karena di sini lu udah berpengalaman nih pada dalam artian mungkin bisa dibilang usia lu pada saat menikah itu bisa dibilang lumayan muda ya Pak ya. Muda. Betul. Nah dari tanggapan lu sendiri nih mengenai lebih mendingan nikah muda atau nunggu mapan sih Pak? Menurut tuh gimana tuh Pak? Oke. Jadi kalau menurut gue nih Man ya, Hmm, mulai dari pilihan nih kan, mau nikah muda atau mapan dulu, gitu kan ya. Oke. betul. Karena gue sebagai pelaku menikah muda, gue memilih untuk nikah muda. Tapi kalau mapan dulu, gue setuju. Aneh gak sih? Anjir, agak-agak bimbang ya kayak ini mau itu mau anjir. Di mau situ mau. Hmm. Jadi kalau gue emang yang terjadi kepada gue, itu memang nikah muda di umur ke 22 tahun. Gue udah nikah tuh. Jadi untuk ngurus proses kayak kemapanan apa ya itu proses gitu. Di gue sebatas proses gitu sih Man. Mau nikah muda ya. Oke, kalau lu emang apa namanya memutuskan untuk itu. Tapi kalau lu perlu sekiranya tuh benar-benar perlu untuk mapan dulu deh nih kayaknya ya nggak apa-apa. Tinggal lu ngukur diri sendiri aja gitu loh. Hmm. Kalau bagi gue sih ya kayak gitu Man. Cuman sebagai pelaku nikah muda ya gue nikah muda gitu. Nah emang kalau menurut lu nanya gitu emang kenapa Man? Ya basa-basi aja Pak. Ditanya gue kenapa nanya gitu ya. Kan Pak ya anjing. Masa Bener. Gimana Man? Kalau dari lu Iya. sendiri gimana? Oke. Iya, jadi kalau memang dari gue sebetulnya kalau misal ditanya soal pendapat gimana, karena mungkin bisa dibilang gue udah lewat usia muda juga hitungannya kan Pak. Maksudnya nggak terlalu muda lah gitu dalam artian kan ya sekarang nih udah ya lumayan tua lah anjir gue mau nyebut. Iya. Jadi Pengalaman kepala 4 apa 3 sih? Lu lupa gua. gue kepala sekolah Pak. Oke. Ya jadi maksudnya kan kalau di usia yang memang udah quarter life ini ya, jadi kayak ditambah lagi dari lingkungan gue itu memang lebih mendorong gue untuk tunggu mapan gitu loh. Walaupun dari gue secara personal ada perasaan seperti lebih baik gue nikah muda deh gitu. Tapi Oh, setelah gue lihat lagi ya, setelah gue analisis kayak mungkin untuk nikah muda itu dengan persiapan yang kurang kayaknya skip deh. Kalau menurut gue pribadi memang gue lebih setuju untuk nunggu mapan. Tapi mapan di sini memang nggak selalu artinya financial freedom gitu kan. Nggak juga. iya. Hmm. Tapi yang sebenarnya bukan mapan dalam artian mateng lah ya. Jadi minimal kalau bisa dibilang
Gak harus selalu lu udah siap nikah gitu loh. Kayak Oh, oke. model persiapannya udah cukup apa segala macam enggak, tapi minimal lu ada bekal deh walaupun sedikit gitu loh. Karena kan pada dasarnya orang-orang yang menikah itu bisa dibilang gak siap gitu loh secara persiapan mentalnya ya. Iya. Tapi karena dia udah punya bekal yang cukup juga akhirnya dia gas lah gitu. Hmm, Kalau misal yang dipermasalahkan adalah financial freedom juga, memang banyaknya kan itu juga tuh salah satu dari sisi keuangannya juga nih yang akhirnya diperdebatkan dari nikah muda atau tunggu mapan gitu. Memang balik oke, lagi seperti yang lu bilang tadi gitu loh, bahwa ini memang balik lagi ke orangnya gitu kan. betul. Cuman yang apa namanya, yang gue lihat ini mapan yang dimaksud itu kayak terlalu offside gitu loh Pak. Iya, iya. Minimal itu kan lu bisa punya kehidupan sendiri. Mapan itu adalah ketika lu mampu lah buat nafkahin orang kayak gitu apa segala macam. Aku maunya nikah sama kamu kalau kamu udah punya mobil, dia soal punya rumah. Pak, umur 50 kita baru nikah kali itu. Iya, jadi kadang mapan yang diartikan tuh bagi gua tuh kayak mapan yang dimaksud kayak, wih rumahnya mentereng, mobilnya banyak. Hmm, Sebetulnya bagi gua mapan tuh dalam dalam konteks tema ini ya dari hmm. pertanyaan lu tuh mapan yang diartikan tuh kayak mampu bertanggung jawab tidak hanya kepada diri sendiri, melainkan pada pasangannya. Karena juga kan balik lagi ya, orang tuh banyak yang gua lihat, gue memang cuman kalau dari segi pengalaman gue ya, gue belum nikah, cuman yang gue lihat tuh orang terlalu gaspol nih pakai pengen buru-buru nikah, tapi mereka nggak punya persiapan yang cukup sehingga akhirnya terjadilah hal-hal yang memang di luar rasa, KDRT, ya kan. Iya, benar. KDRT juga kan lumayan tuh ya kayak keseruan dalam rumah tangga. Dari segi apa namanya secara finansial dia oke-oke aja, fine-fine aja. Tapi kalau dari segi menerima perbedaan dari pasangannya atau apa mungkin ada yang agak mesti di-adjust tuh kayaknya di situ ya nggak sih Man? Kayak Itu gitu nggak sih? itu yang mau gue tanyain juga tuh Pak. Balik lagi Oke. tentang apa pilihan lu untuk nikah muda ini gitu loh. Bisa lu jelasin nggak sih nih Pak, kayak kan memang dari segi opininya udah terjawab tadi gitu kan apa segala macam, tapi pada akhirnya lu memang lebih memilih untuk nikah muda nih Pak. Itu Ya. perjalanannya tuh gimana tuh Pak selama lu dari sebelum nikahnya sampai akhirnya pas kehidupan setelah nikahnya tuh gimana? Karena itu juga menurut gue patut dipertanyakan ya, karena banyak orang seperti tadi gue bilang Pak, karena kekhawatiran orang itu salah satu adalah kehidupan setelah nikahnya. Itu gimana tuh Pak? Nah, kalau dari guanya sendiri yang terjadi ya, gua kan satu gue nikah muda, pasti gue memikirkan dulu dong dari segi secara tanggung jawabnya itu apa aja sih nih, kayak tanggung jawabnya dalam hal apa-apa aja gitu kan. Yang udah pasti kebanyakan dan ya bukan kebanyakan lagi, yang pasti terjadi ya pasca nikahnya untuk tanggung jawab kan. Mm-mm. Karena bagi gue eh, tanggung jawab itu bukan berarti kayak jor-joran gitu loh. Nih bebasin nih duit segini nih lupa begini. Itu mah jatuhnya eh, dalam artian kayak lebih memanjakan sih ya. Padahal nggak bukan dalam konotasi negatif gitu. Tapi yang terjadi Hmm. kepada gue setelah menikah itu di awal-awal memang kita harus ada, ya ini yang terjadi di gue ya, ada Hmm. apa namanya perencanaan keuangan. Gitu. Ini kalau dari segi kemapanan atau konteksnya finansial ya, jadi kita harus mengatur ulang nih. Karena pengeluarannya dan pemasukannya kadang ada kurang seimbang atau gimana. Nah itu kita mesti atur lagi. Yang awalnya kita dengan uang yang kita punya kita menyenangkan diri sendiri, ini udah nggak lagi. Tetap ada ini nih kebutuhan untuk kita berdua, bukan hanya gua doang gitu. Paling kalau setelah nikah ya yang terjadi di gua itu mengatur keuangan. Dua, mentalnya tuh kayak gimana ya, biasanya kan sendiri nih. Nah, setelah nikah ada nih orang di rumah, pasangan Iya. pasangan gua, dia punya opini atau punya pendapat yang berseberangan, yang sebetulnya berseberangan dengan gua. Cuman kalau guanya sentimen atau gua nggak menganggap itu suatu hal yang positif atau apa, kan malah ribut ya. Udah jelas-jelas Betul. beda. Jadi gue berfokuskan pada gimana caranya perbedaan ini bisa membawa rumah tangga gue ke arah yang lebih baik gitu. Bukan dalam artian, oh perbedaan, oh berarti nih gak bagus nih, dia nggak sejalan sama gue begini. Enggak sih, gue nggak ke arah sana sih. Gue lebih ke arah, oh berarti sudut pandang dia tuh begitu. Tentang apa yang dia lihat. Ternyata beda ya sama sudut pandang gue. Oke, kalau kayak gitu gimana caranya supaya bisa nih, dia jalan dengan caranya dia, gue jalan dengan cara gue dengan tujuan yang sama. Justru gimana ya?
saling nambel-menambel, lengkap-lengkap. Wis, gitu sih, Man. Iya. Mantap, mantap. Itu juga sekaligus ngejawab juga kan Pak sebetulnya dari pertanyaan orang-orang ini di antara perdebatan yang terjadi mengenai nikah muda itu tadi kan. Karena kan Hmm. menurut gue juga memang menarik sih Pak. Itu yang memang orang-orang sering permasalahkan adalah kan, wah pengen buru-buru ya, nikah aja lah. Bahkan gue merasa agak disayangkan adalah ketika orang menjual agama sebagai dalih mereka untuk menyegerakan nikah. Maksudnya gini, Iya, lu boleh ketika apa namanya, memang nikah itu diatur dalam agama. Cuman ketika lu menjadikan itu hanya sebagai dalih, sedangkan lu persiapan lu kurang, dalam artian ya gitu. Gue bener-bener mengesampingkan konteks ekonomi di sini Pak ya. Dalam artian tuh ya yang harus digarisbawahi adalah mental lu dulu nih. Ya walaupun memang temanya nggak jauh-jauh dari tentang ekonominya juga, tapi persiapan mental juga kan perlu seperti yang lu bilang gitu loh. Bahwa menurut gue pribadi ya kalau boleh menilai gitu ya, kan lu udah bisa dibilang secara finansial mungkin anggap aja lah seperti yang lu sebelumnya sempat ceritain itu kan agak kurang secara betul. finansialnya. Ya, Tapi at least kalau menurut penilaian gue secara kepribadian lu udah lumayan matang nih gitu loh. Dan lu menemukan ibaratnya memilih untuk bersama orang yang memang udah rada matang juga kan, akhirnya bisa disebut ya harmonis walaupun mungkin seperti yang lu singgung kan masalah memang ada, tapi at least cara penyelesaiannya juga nggak terlalu rumit gitu loh. betul. Problem solving. Nah, sedangkan orang-orang tuh kan lebih kayak, wah, nggak apa-apa lah nikah kan harus disegerakan, apalagi nih dalam agama diatur nih, bla 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 bla. Yang padahal kan pemikirannya hanya sebatas, ah, gue mau buru-buru nikah biar nanti disuruh mau bareng, nggak apa-apa, gue bareng, bawa bareng, masa ada masakin, nyuci sendiri kan, nggak sebatas itu doang gitu. Bener, gue setuju banget sama yang lu bilang. Oke. Dimana itu menurut gue tuh banyak orang yang nggak sadar bahwa nikah dan pacaran itu beda. Ketika lu pacaran, lu ada masalah, lu bisa blokir kontak, lu bisa ibaratnya lost kontak dulu lah gitu, lu bisa yang tadinya lagi ketemu terus berantem lu bisa balik dulu gitu, misal lu balik ke rumah lu, dia balik ke rumah sendiri gitu kan. Iya, Tapi kalau nikah kan enggak ya, lu ke dapur ada dia, kamar mandi ada dia, kemana-mana ada dia, jadi mau nggak mau lu harus menyelesaikan masalah itu gitu loh, yang emang udah langsung depan muka, lu nggak bisa lari gitu loh. iya. Kemana-mana ada dia dengan Hmm, posisi kontak yang masih terblokir kan. iya, bener-bener gitu. Itu juga gue lihat maksudnya nikah tuh memang selain daripada masalah finansial juga banyak loh hal-hal sepele yang kadang orang nggak sadar gitu. Bahkan masalah gue pernah dapat cerita kehidupan setelah nikah tuh ributnya gokil aja. Bukan kayak sebelum nikah. Jadi ributnya bukan ribut-ribut gede, ribut-ribut sepele aja. Contoh Bener. perkara lampu sebelum tidur. Ya. Ini kan dari hal kebiasaan kita aja ya. Itu kan makanya gue bilang hal-hal remeh. Mm-mm. Yang Hal-hal ini sepele sebenarnya. misal lu biasa lampu kalau mau tidur lampunya gelap, bini lu biasa kalau mau tidur lampunya terang, kan bingung nih ya. Gimana caranya Iya, ngebagi dua lampu nih gitu kan. lampu gue keder. Itu. Tapi ya balik lagi, akhirnya kan semua pada akhirnya adalah gimana kemampuan kitanya nih. Memang menikah itu adalah ibadah gitu kan, tapi di sisi lain juga jangan memaksakan kehendak juga lah gitu kan. Mm-mm. Memang menarik dari yang lu bilang tadi adalah dari yang lu lakukan pada saat lebih memilih nikah muda ini adalah yang gua garis bawahi ya secara poin itu ada dua kan. Pertama adalah financial control, itu juga kekhawatiran orang-orang nih. Wah, Iya benar, gue Pak. kalau mau nikah muda kan gue persiapan finansial gue kurang nih, gimana nih ya? Ah, itu. Akhirnya tadi terjawab nih sama lu kan ya, yang sama lu lakukan adalah financial control, dari yang lu biasanya nafkain satu kepala tiba-tiba lu nafkain dua kepala nih gitu kan. Iya, Lalu betul. yang kedua ini kalau gue simpulkan adalah menerima perbedaan nih. Emang bener, ini yang paling sebenarnya kalimatnya simpel tapi praktiknya itu paling susah gue rasa. Iya, Pak. Karena buat menerima perbedaan seperti kita nggak usah ngomongin soal kamu pilpres dukung paslon satu apa dua apa tiga, enggak sebatas itu, enggak, itu nggak terlalu gede kan. Balik lagi seperti yang sebelumnya kita singgung Pak ya, lebih ke hal-hal kecil cuy, ini agak-agak mungkin simple tapi rumit anjing. Iya. Dari segi bantal juga kan, lu biasa tidur Nah, dengan bantal tinggi, yang ini satunya biasa dengan bantal rendah. nah, Perkara naruh barang juga gitu kan, yang lu biasa naruh rapi dia iya, kebalikannya. iya bener. Iya kan Pak. Bener, man, bener. Jadi yang gue lihat itu memang
Ya balik lagi semuanya adalah persiapan dari diri lu sendiri sih memang. Betul. Tinggal karena kalau misalkan gue mau bilang ya kalaupun gue menyatakan oh lebih baik nikah muda atau tunggu nunggu mapan dulu ya itu karena kondisi gue memang mengharuskan gue untuk mapan dulu gitu loh. Ya itu Iya. sebalik benar pendapat pribadi gue. Begitu pula juga kan dengan lu nih Pak. Mm. Nggak apa ya, nggak terlalu mendahulukan keinginan pribadi gitu. Kan ada yang Betul. pengen, ah ini nih aku pengennya kita segera menikah. Tapi kalau Mm-mm. pasangannya nggak begitu, kan berarti harus ada jalan tengah dong. Kalau Mm-mm. pasangannya pengennya ke mapan dulu, terus yang satunya pengennya nikah muda, nah itu baliknya kemana? Ke problem solving. Gimana nih jalan tengahnya? Kira-kira gimana ya gitu. Bener. Dan Sama ada yang satu hal yang terjadi mengganjal banget nih Pak di pikiran gue yang mau gue tanyain pendapat lu di sini. gimana teman? Gue ada satu kejadian, ada satu cerita lah yang gue temukan gitu ya. Oh, Jadi ada cewek ngomong ke cowoknya tuh gini, minta buru-buru dinikahin supaya bisa dinafkah apa buru-buru dinikahin supaya dinafkahin karena dia udah capek dengan pekerjaannya. Menurut lu gimana dong? oh. Kalau dari gue pribadi ya, ini dari gue pribadi nih, Mm-mm. kamu minta buru-buru dinikahin karena kamu udah capek kerja, gitu kan? Betul. Oke, kalau kamu minta dinikahin, ya saya nikahin. Tapi saya harus buka dulu. Ini loh, pendapatan saya per bulan sekian, ini sekian, 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 sekian semua hitungannya. Karena kita perlu realistis juga. Di kepala gua, eh, ya oke lah banyak di luar sana bilang cewek matre begini-begini. Bagi gua, ya itu realnya begitu. Jadi sekarang gini, lu kalau nggak makan gimana? Cuman dikasih makan Hmm. sama sayang kan nggak kenyang, malah sakit orang nggak makan makan gitu kan. Makan itu kan dibeli apa segala macam. Tetaplah kita realistis lah, butuh keuangan juga. Nah kalau Betul. dia minta dinikahin karena dia udah capek kerja, kalau memang dia siap dengan konsekuensi atau halang rintangan setelah menikah, yang mana pengaturan finansial yang gue singgung tadi, ya oke fine fine aja. Tapi kalau dalam proses tersebut ada yang wah sekiranya nih kurang cocok nih atau gimana, ya udah ulik dulu lah, diulik dulu, sabar dulu, cari jalan keluarnya yang sama baiknya bagi kedua belah pihak gitu, mau ceweknya atau cowoknya Hmm. gitu. Tetap intinya, tetap apa-apa tuh diomongin, dikomunikasiin apa segala macam, jaga komunikasi sih kalau gue, apalagi apa pasca nikah itu loh, karena si cewek kan minta buru-buru nikahin, gue gak buruk sangka ya, Mm-mm. takutnya setelah nikah nanti itu malah ada komplain nanti. Apa ya yang gue khawatirkan, si cowok ini sampai tersebut kalimat karena kamu minta buru-buru aku nikahin maka jadi begini, wah itu udah, waduh. Wah Mm-mm. gimana ya, wah itu sih udah, soalnya ngatur keuangannya itu loh pak, emang yang ya ini sih yang gue alamin aja ya, Mm-mm. kenapa kok bisa sampai kerasa gitu, soalnya gini nih yang terjadi nih, gue dengan penghasilan sekian, setiap tuh sebelum sampai rumah mampir dulu beliin apa dulu, beliin ini dulu gitu buat istri, kan namanya baru nikah kan lagi Oh, seneng-senengnya, beliin ini dulu, betul. beliin ini dulu gitu kan, yang sebetulnya Oh. nggak penting juga sih gitu, cuman karena lagi seneng-senengnya pak gitu kan. Nah ternyata istri gue pun sama, beli ini iya seneng seneng seneng, kita seneng pas akhir-akhir bulan nih, kok kayaknya harusnya cukup deh, tumben kurang. Ternyata ya karena itu, karena saling ingin menyenangkan gitu. Nah, itu juga yang jadi rasa penasaran gue itu adalah ketika lu memutuskan untuk nikah muda nih, Pak. Ya. Nah, pada awal-awal lu menikah atau bahkan dari kita sebut aja lah dari awal sampai sebelum nikah nih, ada nggak sih Mm, Pak rasa kekhawatiran itu kayak anjir gue bisa nafkahi dia dengan baik nggak ya? Maksudnya kayak khawatiran-khawatiran terhadap keuangan lah gitu, Pak. betul. Ada nggak sih, Pak? Ada man, tentu ada, tentu ada. Soalnya gini, gua udah terbiasa mengelola penghasilan gua semaksimal mungkin. Ibaratnya sekian nih untuk gua simpen, sekian untuk gua pakai bulanan, sekian untuk gua pakai harian kan gitu ya. Hmm. Itu sih cara gue itu begitu. Nah, sementara uang yang sekian tadi untuk gue simpan, itu kan akan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ketika gue paskan menikah.
Sama halnya yang akhirnya yang 2 belakang tadi ngikut jadinya, kebutuhan sehari-hari sama kebutuhan bulanan, ngikut kan jadinya. Nah itu lagi, balik lagi ke tadi, karena ingin menyenangkan istri nih ya, masih baru kan, akhirnya, wah kok segini, udah pakai buat nyenengin kok, akhirnya kepake uang bulanan, wah buat nyenengin kepake uang harian, pas di akhir-akhir bulan, lah biasanya cukup, kok segini. Tujuannya sama-sama Tapi ingin dibayar. kalaupun emang kurang nih Pak, kalau lu kan masih ada ketolong dari sampingan lu sebagai dukun Pak. Perdukunan memang segar sekali man, angin segar. Anjir gak gue bercanda anjir. Astagfirullahaladzim. Seger kok man, seger man. Gak apa-apa, seger. Jangan Pak, kebablasan ntar anjir. Aduh, Enggak lah ya. Mantep. Aduh, gokil banget anjir. Karena memang sebetulnya sayangnya nih Pak ya, sebetulnya pertanyaan-pertanyaan gue terhadap tema kita hari ini mengenai mending nikah muda atau tunggu mapan itu betulnya banyak, karena ini memang relate dengan hal yang gue rasain kan Pak. Bisa dibilang ya gue salah satu orang yang merasakan hal demikian juga sebetulnya. Oh, user ya? Betul, user saya Pak. Karena memang kalau bicara tentang keinginan kan balik lagi ya. Kalau lu tadi merasa sebetulnya yang terjadi adalah lu nikah muda tapi keinginan lu sebenarnya nunggu mapan, ya kalau gue kebalikannya, memang sebetulnya gue pengennya nikah muda, ya menyegerakan nikah lah gitu. Tapi tuntutan keluarga dan tuntutan pacar memang mengharuskan saya nunggu mapan gitu. Omongan lu tuh tuntutan pasar. lu dijajakan gue sama kemarin. Ya dikira gue produk knowledge anjir kayak kemarin nih. Dikira gue produk judi nih. Produk judi. Iya, cuman amat sangat disayangkan waktunya seperti biasa di akhir-akhir. Yang ini kemarin gak sempat kita lakuin ya guys, di mana ya billing kita udah mau habis. Jadi betul. Berlama-lama. Mungkin bisa aja timbul podcast part 2-nya. Bisa jadi. Dan barangkali di podcast part 2 ada pemain juga nih. Mungkin sama-sama user kayaknya, Bang. Bisa jadi, Pak. Oke, karena kita sudah berada di ujung podcast ya, guys ya. Ada kata-kata, Pak? Ada kata-kata dari gue ya. Itu. Enggak mungkin dari polisi, enggak. Jangan-jangan ya apa gue bantu man ngejajakan dulu. Anjing. Enggak gitu juga Pak konsepnya anjir. Gue takutnya beneran nih podcast. Oke. Dari gue nih ya sebagai pelaku nikah muda, bagi gue intinya mau lu nikah muda, mau lu mapan dulu, semua itu bisa dikomunikasikan kok. Mau selesai atau gimana terserah, yang penting tetap baik-baik aja udah. Kan semua bisa dikomunikasikan dengan baik, bukan dengan berdebatan panas gitu. Tenang aja, kalau lu emang ada jalannya untuk menikah, pasti dimudahkan kok. Gitu. Karena kan ini tujuannya menikah. Tapi kalau lu mau mapan dulu dengan tujuan-tujuan tertentu, ingin menyenangkan dengan finansial atau apa juga, ya silahkan gitu. Tapi yang penting lu komunikasikannya dengan baik aja. Kalau dari gue sih kurang lebihnya gitu sih man. Mantap. Sebagai nikah muda gitu ya. Mantap. Boleh juga anjir. Itu teman-teman. Sedikit tambahan juga kata-kata terakhir dari gua, nikah muda atau tunggu mapan ya nggak masalah, asal jangan hamil duluan. Mantap. Itu dia man. Itu yang berbahaya. Oke guys, jadi cukup sekian dari kita. Sampai berjumpa di next podcast. Jangan lupa untuk selalu jangan bosan ya guys ya buat nontonin keseruan-keseruan kita, kebodoh-bodohan kita. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. See you in the next podcast. Dadah.